Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian. Kemarin tuh banyak banget tuh gak sih yang nanya sama aku kayak, Kak, kalau misalkan aku gagal mata kuliah itu aku tetap bisa kumlot gak sih, Kak? Kayak gitu. Nah, video. Nah, pertanyaan ini tuh banyak banget masuk ke DM Instagram. Terus juga aku banyak baca-baca komentar. Ternyata banyak banget komentar yang belum sempat aku balas. Mohon maaf banget karena aku masih ngelola YouTube-nya itu masih sendiri dan sekarang posisinya aku udah kerja. Jadi aku bakal ceritain sepengalaman aku waktu aku pernah gagal mata kuliah, terus kira-kira aku dapat kumlot atau enggak. Jadi guys, ceritanya itu berawal dari semester berapa aku lupa, semester ketika aku udah masuk ke mata kuliah magang. Jadi mata kuliah magang itu kalau nggak salah semester 6 2020 di bulan Maret. Jadi di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, pokoknya udah 2020-an gitu tuh aku udah mulai masuk ke semester magang. Nah, magang ini kan notabene-nya kita enggak yang di kampus ya, notabene-nya kita pasti di luar kampus kayak gitu. Di situ tuh kita juga mesti nyari-nyari tempat magang. Harus nyari-nyari, kalau di SMK dulu dunia usaha, dunia industri, tapi kalau di kuliah ini kita dibebasin, kita cari sendiri mau magang di mana. Terus juga nanti mau sama siapa magangnya, mau sendiri atau sama teman-teman, itu juga dibebasin ke kita. Nah, jadi singkat cerita, ternyata 2020 ini kita terserang pandemi kan, kita terkena pandemi 2020 Maret ya, masuk ke Indonesia ya, Maret April, pokoknya itu udah masuk pandemi. Dan waktu itu di semester 6 aku tuh udah ngambil mata kuliah magang kayak gitu. Jadi di beberapa mata kuliah lain, mata kuliah magang inilah yang tidak terlaksana, yang seharusnya aku magang gitu kan, tapi aku nggak jadi magang karena pandemi. Ya udah, hasil nilai aku jadi E. Nah, nilai aku jadi E. Nah, terus karena nilai aku udah jadi E gitu kan, jujur aku panik dong, kayak loh, kok jadi E? Itu kan gagal kan, maksudnya kayak jelek banget gitu punya nilai E kayak gitu waktu itu. Jadi bingung kan, tanya-tanya juga sama dosen, gimana nih Pak, nilai saya tuh E ini. Nggak apa-apa katanya, itu kan memang maksudnya gimana ya, sesuatu yang bukan mau kita sengajain gitu buat dapat nilai E, memang karena waktu itu keadaan memang memaksakan kita untuk nggak bisa pergi magang kayak gitu. Nah, terus semester 7 itu ternyata mata kuliahnya dibuka guys gitu. Jadi ternyata mata kuliah magang ini nggak sama kayak mata kuliah yang kayak biasa, kayak kalau misalkan mata kuliah agama yang dia dibuka ganjil, ternyata harus kita ambil lagi di semester ganjil. Ternyata magang ini bisa diambil ganjil genap kayak gitu, jadi bisa diambil. Dan waktu itu semester 7 kan itu ganjil ya, dan ternyata mata kuliahnya dibuka, dan akhirnya aku ambil mata kuliahnya lagi. Aku ambil lagi mata kuliahnya, terus aku urus lah seluruh tetek bengeknya buat magang, urus suratnya, surat di kampus, terus juga surat buat di tempat magangnya kayak gitu kan, pokoknya semuanya aku urus sampai aku magang. Selesai magang itu kita bikin laporan. Selesai bikin laporan itu, laporannya kan kita kumpulin ke dosen kita, dosen yang ngebimbing kita, bukan dosen PA ya, ini dosen yang ngebimbing. Nah, singkat ceritanya lagi, setelah habis magang kan, di situ tuh juga dosen kan ngasih nilai lagi nih di semester 7, dosen ngasih nilai lagi. Nah, terus ternyata keluar nih nilai magangnya. Alhamdulillah nilainya waktu itu A. Nilainya A. Aku emang kayak ngusahain banget gimana sih caranya nilai magang tuh bisa A. Maksudnya tuh jangan nanggung-nanggung lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan bisa A, kenapa enggak kayak gitu, biar dia bisa naikin nilai-nilai yang lain kayak gitu. Jadi udah waktu itu nilainya A, aku dapet nilainya A. Terus udah kan, berarti tuh yang di semester 6 gimana tuh Kak? Yang di semester 6 kan masih E kayak gitu. Yang di semester 6 magang itu kerja lapangan kalau nggak salah namanya tuh masih E tulisannya di sana, dan itu waktu itu masih tertulis. Terus semester 7 aku masuk itu masih ada juga karena aku ngambil lagi kan, jadi masih ada tulisannya magang, itu nilainya A. Nah, terus gimana Kak? Kakak kumlot nggak waktu itu? Alhamdulillah aku kumlot, dan ternyata nilai E itu nggak mempengaruhi kita kumlot atau enggak kayak gitu. Karena peraturan kumlot di kampus aku tuh kalau nggak salah kita cuman boleh bawa nilai C1 ya, kalau aku nggak salah ya. Ini coba dikoreksi kalau misalkan teman-teman ada yang nonton ini dari Universitas Negeri Padang, mana tahu ada perubahan. Soalnya aku kan wisuda Juni 2021, sekarang udah 2022.
Nah coba dicek itu bener atau enggak. Kalau nggak salah kita tuh emang kayak nggak boleh banyak C-nya kayak gitu. Nah di situ kan nilai aku E. Nah terus nilai E kakak tuh kemana? Nah jadi sebelum kita wisuda ada namanya itu clearing nilai. Clearing nilai itu adalah kayak pembersihan nilai kita gitu loh. Jadi LHS kita itu di print. Terus nggak salah 2 ya, dua LHS kita tuh di print, kita kasih ke pembimbing akademik kita. Nanti dia bakal ngecek, oh ini kamu udah semua ya. Enggak deh, waktu clearing itu kita bawa buku panduan akademik 1, terus satu lagi kita bawa historis nilai. Terus kita jelasin, kita kasih ke PA kita, terus nanti PA kita tuh ngecek, oh semester 1 udah semua nih, semester 2 udah semua, semester 3 udah. Nah semester 6 yang gagal itu dicoret sama dosen PA aku, dicoret gitu, terus dikasih paraf di ujungnya, karena di semester 7 itu udah diulang, di semester 7 kan nilainya udah A tuh, semester 7 udah ulang. Ya udah, terus pas aku daftar wisuda, kita daftar wisuda kan, kalau nggak salah kita udah bisa lihat ya transkrip nilai sementara kita. Itu aku cek transkrip nilai sementara, ternyata nilai yang E yang di semester 6 tuh hilang kayak gitu. Emang udah nggak ada lagi, emang hilang, emang udah bersih gitu. Jadi karena udah hilang ya menurut aku ya udah nggak salah kayak gitu. Terus gimana kak, kumlot nggak? Iya tetap kumlot. Jadi kumlotnya itu di mana kak? Jadi kumlotnya itu kalau aku pribadi itu nilainya emang nggak ada yang C, terus juga IPK-nya itu di atas 3,5, jadi tetap kumlot. Jadi walaupun teman-teman nanti ada yang gagal tapi ketika dirubah terus nilainya jadi A, nggak masalah. Terus tadi tuh ada yang nanya kalau nggak salah kayak gini, kak kalau misalkan aku tuh ada nilai E ya di semester 1, terus aku rubah di semester 3, kira-kira nilai IP aku di semester 1 tuh berubah nggak? Enggak, itu nggak berubah, sama kayak aku kemarin, itu nggak berubah kayak gitu. Jadi tetap misalkan karena nilai aku tuh di semester 6 tuh ada E, itu tuh rendah banget IP-nya, jadi 3,18 kan IP-nya. Tuh aku bingung kan, kayak aduh gila ini rendah banget ya IP-nya karena ada nilai E. Karena kenapa bisa rendah banget? Karena jumlah matkulnya itu. Coba kalau misalkan aku nggak ngambil magang, itu IP ku nggak bakal segitu gitu. Tapi karena aku ngambil magang, terus dibagi, jadinya dapat 3,18 waktu itu. Jadi dia nggak berubah. Tapi teman-teman nggak usah worry ya masalah itu, karena yang paling penting nanti waktu kita wisuda itu adalah IPK, indeks prestasi kumulatif kalau nggak salah ya, prestasi kumulatif. Jadi di IPK-nya itu nanti dilihat. Jadi teman-teman nggak usah worry sih mikirin itu. Pokoknya kalau misalkan ngulang dan itu E, statusnya itu E, emang gagal gitu kan, fokus aja buat memperbaiki biar nilainya itu jadi A. Terus nanti kita bakal ada clearing nilai ya. Jadi ketika clearing nilai itu akan ngebersihin nilai kita, sehingga walaupun ada nilai E kita tetap bisa lulus dengan predikat kumlot. Ya tetap harus usaha untuk mata kuliahnya tuh nilainya bagus semuanya di setiap semester. Usahain kalau bisa nggak ada C, terus juga pokoknya nilainya usahain bagus lah kayak gitu. Jangan yang aneh-aneh kayak gitu. Pokoknya tetap bisa kok, walaupun ada nilai E, ketika nilai E nya diperbaiki, teman-teman tetap bisa untuk wisuda dengan gelar kumlot. Mungkin teman-teman yang belum nonton, kayaknya aku udah upload videonya tentang perjalanan aku sampai wisuda itu ya. Itu aku udah upload juga di sana tuh, teman-teman bisa cek source YouTube-nya, tuh bisa lihat. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya, buka aja wisuda UNP periode 123 Juni. Teman-teman bisa cek di situ. Di situ aku ada dipanggil ke depan. Oke, mungkin itu aja ya video dari aku. Semoga videonya bermanfaat, dan buat teman-teman tuh juga yang sering banget nanya sama aku kalau misalkan aku masih bisa kumlot nggak kayak gitu, tuh tetap bisa. Semangat, kalian pasti bisa dapat gelar kumlot. Oke, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel ini supaya mas semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih, dadah.